Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam paling banyak di dunia. Sudah semestinya kita sebagai umat Islam mampu mewarnai bangsa Indonesia dengan akhlak yang utama, sehingga ke depan diharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Namun itu semua akan sangat sulit diwujudkan jika kita sebagai umat Islam tidak dapat menjaga kebersamaan di tengah ragamnya perbedaan. Oleh karenanya, program Meniti Jalan Dakwah di edisi kali ini spesial mengangkat tema besar Wahdatul Ummat atau persatuan umat. Dan tentunya untuk membahas tema tersebut, kami juga menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Dan nantinya pemirsa dapat menyaksikan program kali ini melalui IndiHome Channel 853, parabola free to air, streaming YouTube MTA TV, radio Persada FM, dan 10 jaringan radio di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Pemirsa dan pendengar Persada FM, sebelum kita hadirkan tamu kita yang pertama, kita saksikan video berikut ini. Lawean, sebuah kampung bersejarah di Surakarta, menyimpan berbagai potensi dari perusahaan-perusahaan batik yang ada, juga pondok-pondok pesantren pun banyak terdapat di sana. Dan salah satu di antaranya adalah Pondok Takmirul Islam di kawasan Tegal Sari. Diprakarsai oleh almarhum Kiai Haji Naharus Surur yang telah lama bercita-cita mendirikan pondok pesantren, baru terwujud meski jauh sebelumnya. Sejak 1968 sudah lebih dulu ada SD Takmirul Islam, dan pada 1979 menyusul SMP Takmirul Islam, hingga selepas lulus putranya dari Pondok Gontor pada 1986 silam, Kiai Haji Naharus Surur mengajak sang sulung kelahiran 20 Mei 1965 ini untuk merintis pondok yang semula berembrio dari pesantren kilat yang diselenggarakan 25 hari dengan 57 santri. Awal dibuka hanya ada 9 santri, akhirnya berkembang menjadi kurang lebih 800-an santri. Kini bersama adik-adiknya yang merupakan alumni Pondok Gontor, Kiai Haji Muhammad Ali dan Kiai Haji Muhammad Adim, menjadi pengasuh Pondok Pesantren Takmirul Islam yang berslogan "Iso ngaji lan ora kalah karo sekolah negeri", serta kala itu mendapat pesan pula dari pimpinan pusat MTA almarhum Ustadz Ahmad Sukino, sahabat karib almarhum Kiai Haji Naharus Surur, agar istiqomah untuk meneruskan perjuangan ayahanda. Memiliki 4 putra, 5 putri, dan 7 cucu. Mari kita sambut dan muliakan bersama Kiai Haji Muhammad Halim. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Ustaz Kiai Haji Muhammad Halim, pripun kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Pandemi sudah menurun Ustaz. Gimana keadaan pesantren dan santri ini? Alhamdulillah, pesantren berjalan baik dan semuanya bisa belajar, para santri bisa belajar juga. Alhamdulillah, walaupun ada pandemi tapi kegiatan belajar mengajar terus berjalan, kecuali orang tua tidak bisa menengok santri-santri gitu saja. Ya. Kondusif berarti Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik Ustadz, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Namun kita sambut terlebih dahulu tamu kita yang selanjutnya. Dan sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini. Tokoh kelahiran Jember 23 Oktober 1976 ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan humoris. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Karangasem Paciran, Lamongan, beliau berdakwah di berbagai kota dan daerah. Hingga pada tahun 1998, merintis Pondok Pesantren Iskarima bersama para tokoh lainnya. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2003, guna menguatkan keilmuan yang dimiliki, beliau menimba ilmu dan sanad Al-Quran ke Damaskus, Suriah. Kini bapak 4 orang anak ini, selain mengajar, beliau juga senang berolahraga bela diri dan tadabbur alam. Wa innani aghbitukum wa ad'u Allah ta'ala lakum idza ijtama'tum fi majlisil Qur'an. Inilah saya kemudian merasa iri kepada panjenengan sedaya para bapak, para ibu. Naam. Baginya, merenungkan keagungan Allah melalui ciptaannya adalah puncak dari seni kehidupan. Dan mari kita sambut pengasuh pesantren Iskarima Karanganyar, Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz. Ustaz, silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Iskarima Karanganyar. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi pemirsa, saat kita melihat guru-guru kita, Ustadz Kiai Haji Muhammad Halim, Ustadz Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz, rasanya itu teduh sekali, Masya Allah. Jadi semoga keteduhan ini juga sampai kepada pemirsa sekalian di rumah. Jadi kedekatan kita dengan para ulama ini membawa manfaat yang luar biasa. Ustadz, tadi dikatakan di video, Ustadz Syihabuddin ini merupakan sosok yang gemar berolahraga, khususnya bela diri. Bela diri jenis apa ini Ustaz? Masya Allah. Ya, apa aja yang bikin sehat. Apa aja yang bikin sehat? Masya Allah. Yang penting sehat, karena itu ya min sunatillah. Manusia Allah ciptakan dari akal, kemudian ruh dan jasad. Itu ya, maka sebenarnya bukan masalah gemar ya gemar, itu harus semua muslim gitu. Masya Allah. Maka itu keyakinan bagi kita, sehingga bela diri itu adalah bagian dari sunatullah yang harus dijalani seluruh kaum muslimin. Pesantren kondusif Ustaz ya? Alhamdulillah. Santri, keluarga sehat semua ya? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini, kita akan sambut Shahibul Bait yang merupakan pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran, Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Namun sebelum itu, kita akan saksikan video terlebih dahulu. Silahkan. Memiliki masa kecil di makam haji bersebelahan dengan lapangan bola, menjadikan sosok beliau sangat akrab dengan olahraga. Sepak bola, futsal, bola voli bersama para ustadz dan santri di Pondok Pesantren MTA Mojogedang Karanganyar dilakukannya hingga kini. Bahkan figur yang lahir pada 6 Maret 1978 ini tercatat sebagai stopper di PS MTA. Bersekolah di TK Aisyah Makam Haji dan berlanjut di SD Jamaatul Ikhwan Jongke, Surakarta, melengkapi perjalanan pendidikan dengan nuansa keagamaan yang kental. Sempat pula bersekolah di SMA MTA, meski hanya beberapa waktu, hingga kemudian mondok di pesantren Gontor. Putra keempat dari pasangan almarhum Ustadz Ahmad Sukino dan almarhumah Ustazah Siti Fatkiati ini, selepas lulus dari Gontor,
lanjut ke Institut Studi Islam Darussalam yang menjadi UNIDA. Kemudian 5 semester kuliah di Stein Solo. Dan akhirnya memutuskan ke Al-Azhar, jurusan Lughah Arabiyah atau sastra Arab di Mesir. Dan lulus dari Al-Azhar diamanai oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino sebagai pengasuh pondok pesantren MTA di Mojogedang, Karanganyar, dan mengambil S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di tahun 2021, kesedihan dan keprihatinan dirasakan beliau dan segenap warga Majelis Tafsir Al-Quran karena wafatnya pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino pada Kamis 25 Februari 2021. Dan atas pertolongan Allah, pergantian estafet kepemimpinan di MTA berjalan dengan lancar. Setelah melalui musyawarah dan mufakat, terpilihlah secara aklamasi. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang pimpinan pusat MTA Ustadz Nur Khalid Saifullah. Silakan Ustadz. Ya, Ustaz. Baik. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat atas rahmat, pertolongan serta ridha Allah. Amin. Baik, Ustadz, sebagai pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran yang baru ini Ustadz ya? Ya. Hitungnya masih baru Ustadz ya? Masya Allah. Apa langkah ke depan? Ini kalau bersama Ustadz Khalid ini pertanyaannya langsung serius, Masya Allah. Langkah ke depan yang akan Ustadz Khalid laksanakan untuk menjalin atau memperkuat ukhuwah Islamiyah khususnya di Solo Raya, atau mungkin bisa karena ketiga narasumber kita kali ini senang berolahraga, mungkin Majelis Tafsir Al-Quran membuat turnamen sepak bola antar pesantren seperti itu. Mungkin Insya Allah nanti kita agendakan ke arah sana. Itu kan hanya masalah teknis ya, kalau sparring turnamen sepak bola antar pesantren itu kan teknis, salah satu teknis untuk menjaga kebersamaan umat Islam ini antar lembaga tentunya. Namun sebelum itu Mas Anda, perlu kami informasikan bahwa di tengah-tengah kita ini ya, ada pimpinan Forum Silaturahim Ulama Solo Raya, beliau Ustadz Kiai Muhammad Halim. Sehingga kalau dalam konteks forum silaturahim, beliau ini pimpinan kami. Masya Allah. Maka insya Allah selama dalam forum itu, kami sebagai yang beliau pimpin, tentu kami akan sami'na wa ata'na selama dalam kebenaran. Masya Allah. Kalau ternyata ada kata satu hari nanti kurang benar, kurang pas, tentu tidak kita tinggalkan. Nah, tentu kita tetap menjalin komunikasi yang baik. Masya Allah. Kalau selama benar kita dukung sepenuhnya. Nah, maka kalau tadi ditanyakan langkah apa yang akan kita tempuh, ya pertama begini Mas Anda, para ini Ustadz ya, Ustadz Alim, Ustadz Syihab, bahwa jujur saya pribadi, karena kebetulan ditakdirkan oleh Allah lahir belakangan ya, sehingga saya bukan peletak dasar dari Majelis Tafsir Al-Quran ini, dan saya bukan pemilik cita-cita yang pertama dari Majelis Tafsir Al-Quran ini. Sehingga peletak dasar kemudian yang punya cita-cita awal adalah Ustadz Abdullah, kemudian dengan para murid beliau di awal-awal, dan juga diteruskan cita-cita ini oleh Ustadz almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, Allahumma gfir lahum warhamhuma. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan, utamanya kami yang saat ini diamanai. Jadi amanah itu adalah ujian ya, bukan pujian.
kalau boleh memilih, ya, rasa-rasanya saya pribadi ingin kembali berpulang nanti kelak menghadap Allah dengan tanggung jawab yang lebih sedikit, sehingga hisabnya tidak banyak. Nah, namun sebagai berusaha menjadi mukmin yang baik, memang seorang mukmin itu tidak mencari-cari amanah, tidak mencari-cari jabatan, namun kalau datang amanah kepadanya, ya dia tidak akan mundur satu langkah pun dan akan menjaga menunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Karena bukan sebagai peletak dasar dan juga bukan pemilik cita-cita awal majelis tafsir Al-Quran, maka kewajiban saya itu setidaknya mempertahankan dulu apa yang sudah dirintis, diperjuangkan oleh dua pendahulu awal kita, yaitu Ustadz Abdullah Tufel Saputra sama Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Syukur-syukur atas pertolongan Allah, rahmat serta ridhonya, serta bantuan doa semua kaum muslimin dimanapun berada, khususnya keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Syukur-syukur Allah mengizinkan untuk ke depan lebih baik lagi. Amin. Karena yang namanya setiap generasi pasti tantangan dakwahnya beda. Maka Ustadz Ahmad Sukino itu selalu mewanti-wanti, pokoknya di MTA ini harus muncul generasi penerus ke depan itu yang lebih baik terus begitu. Generasi pertama sudah berpulang, kemudian muncullah generasi kedua, muncullah generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu di setiap generasi harus lebih baik, harus lebih baik. Kalau tidak bisa lebih baik, minimal sama, mempertahankan, jangan sampai malah membawa maju mundur, membawa jalan ke belakang. Kalau mundur ya berarti ini tidak amanah, bukan menjadi pribadi yang muktaman. Kalau membawa mundur berarti ini hanya identik dengan generasi penikmat. Generasi penikmat identik dengan generasi penghancur, karena tidak ngerti perjuangan. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Barakallahu fikum. Keteladanan yang luar biasa dari guru-guru kita pemirsa, yang semoga keteladanan yang kita ambil dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ketawaduan dari para guru-guru kita seharusnya mewarnai kehidupan kita pula. Masya Allah. Sekarang ke Ustadz Halim. Masya Allah. Enggak. Di video tadi Ustadz diceritakan bahwasanya Ustadz Halim dengan Kiai Haji Al-Ustadz Almarhum Ahmad Sukina ada kedekatan yang luar biasa. Bagaimana Ustadz? Bisa diceritakan? Ini. Jadi sebenarnya yang lebih awal dekat adalah orang tua kami, yaitu Kiai Haji Naharus Surur bersama Kiai Haji Ustadz Ahmad Sukino. Ini beliau berdua ini walaupun mungkin dalam pemahaman berbeda, tetapi beliau ini saling menghormati dan saling dekat. Bahkan beliau Ustadz Ahmad Sukino itu pada waktu orang tua kami sedang sakit di ICU itu berkali-kali menengok, dan kebetulan ketemu dengan kami, pada waktu itu sampai orang tua kami meninggal. Saat orang tua kami meninggal, kami sempat dipeluk sama Ustadz Ahmad Sukino itu, kami dipeluk. lanjutkan bapak gitu. Teruskan bapak untuk menjadi berkat umat gitu. Masya Allah. Memang pondok kami salah satu visinya adalah menjadi berkat umat, salah satu visi, jadi menjadi berkat umat. Maka kami merasa ini satu amanat yang harus kami teruskan, sehingga silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam itu pada awal akan kita mulai, saya matur Ustadz Sukino dulu sebenarnya. Jadi waktu itu ada pertemuan di Korem Solo, itu ada Profesor Zainal Arifin Adnan, ada
Ustadz Ahmad Sugino, kita bertiga begitu, kami ngomong-ngomong, Ustadz, ini situasi umat Islam seperti ini pada waktu itu menjelang 4.11, perlukah kira-kira kita bertemu, Ustadz? Perlukah kita saling bersilaturahmi? Paling tidak kita saling mengenal lebih akrab dulu lah begitu. Beliau sangat setuju, mendukung. Profesor Zainal Arifin juga mendukung. Waktu itu langsung kami mengadakan kami ngundang, kami matur waktu itu Ketua MUI Solo kan Profesor Zainal Arifin itu. Ini undangan atas nama MUI atau atas nama siapa? Oh sudah, atas nama Takmirul Islam saja gitu. Insya Allah Pak Nar dikenal sama sama umat Islam, disuruh sama tokoh-tokoh. Ya sudah, saya atas nama Takmirul Islam, terus turut mengundang MUI. Waktu itu kita adakan pertemuan pertama kali itu di Masjid Agung Surakarta, difasilitasi oleh Masjid Agung, pengurus Masjid Agung Kiai Muhtaram itu. Nah, nanti sudah silahkan di Masjid Agung aja, ini simbol persatuan di situ. Alhamdulillah banyak yang datang, para tokoh-tokoh senior, dari pimpinan Muhammadiyah rawuh, dari Mustasar NU itu rawuh pimpinannya, Ustadz Ahmad Sugino rawuh, para habaib rawuh. Dari duduk bersama itu ada satu hal yang menurut saya cukup mengejutkan. Banyak di antara mereka yang berkata, kami ini sudah kenal nama tapi belum melihat orangnya. Kami sudah kenal nama lama, padahal itu tokoh-tokoh sepuh. Kami mendengar nama beliau tapi belum pernah langsung ketemu. Alhamdulillah pada waktu itu senang dan semuanya menginginkan hal itu dilanjutkan. Langsung sesudah itu ada pertemuan Masjid Asgaf yang ingin mengadakan. Jadi Masjid Asgaf yang ingin mengadakan. Nah, tapi kita karena yang waktu itu rawuh itu sepuh-sepuh itu, kami berpikir bagaimana ada yang muda-muda yang menjadi panitia gitu, ya. Karena yang sepuh-sepuh ini nanti tinggal menunggu undangan kami, maka kami membentuk yang muda-muda. Alhamdulillah termasuk Ustadz Jihab, termasuk nanti dari MTA kita mengundang beliau ini, terus ada utusan yang lain Ustadz Wahyul Amin itu, terus juga dari DSKS. Nah, itulah habaib yang muda-muda itu. Kita sebelum mengadakan pertemuan kedua kita kumpul-kumpul ketemu ya beliau ini Ustadz Syahabuddin yang sering memfasilitasi kita di rumah beliau. Ada satu ungkapan dari beliau yang cukup mengetuk hati saya. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tunjung, Pak Dr. Tunjung itu ngendika begini, ini para ulama-ulama Islam, para tokoh-tokoh umat Islam ini mengapa nggak pernah ketemu ya? Masya Allah. Padahal umat Islam ini banyak masalah, banyak masalah yang dihadapi. Sementara kami para dokter itu menghadapi masalah kedokteran ini sering ketemu. Ini umat Islam kok nggak pernah ketemu. Ini yang sangat mengesan bagi saya. Majelis Mudzakarah. Dan memang ternyata banyak sekali masalah. Alhamdulillah begitu, kita yang muda-muda ketemu, terus nanti yang sepuh kita bertemu. Alhamdulillah terus berkelanjutan. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun mungkin sekarang ini kita enggak ketemu semua gitu, tapi dalam berbagai masalah mungkin beberapa orang saja, beberapa elemen, karena berkaitan dengan itu kita tetap terus dinamikanya berjalan terus. Walaupun untuk pertemuan secara bersama-sama memang sementara ini ya karena pandemi, karena kita berkurang. Tapi insya Allah semangat bersatu, semangat kebersamaan, insya Allah tetap akan kita pertahankan. Masya Allah. Baik, kita ke Kiai Haji Syihabuddin pemirsa. Jadi Kiai Syihabuddin ini senang sekali dengan ilmu bela diri
Dan kami punya videonya, bisa disaksikan ya, silahkan ditampilkan. Ini gerakan kungfu Ustaz ya? Tai Chi. Masya Allah. Sebenarnya tadi ketika kami ngobrol dengan Kiai Haji Muhammad Halim, Kiai Haji Muhammad Halim ini juga ahli bela diri. Ahli bela diri, Masya Allah. Barangkali nanti ada pertandingan bela diri Ustaz ya. Apa tenaga dalamnya lebih. Masya Allah. Ini tenaga dalam imannya. Yang tidak ahli bela diri hanya saya. Kalau Ustaz Khalid ini ahli sepak bola, Masya Allah. Makanya tadi saya menanyakan kapan MTA membuat perlombaan sepak bola antar pesantren gitu Ustaz. Ya, insyaallah. Ditunggu Ustaz ya. Inspiratif insyaallah. Insyaallah. Olahraga itu kelihatan sederhana tapi nilai dakwahnya tinggi. Ya. Kami tunggu MTA nanti ada turnamen ya. Masya Allah. Dan bisa menyatukan Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Amin. Tentang seni dan alam serta cinta Ustaz, ke Ustaz Syihab terlebih dahulu. Ketika kami bersilaturahim dengan Ustaz Syihab mengatakan bahwa seni, alam dan cinta kalau kita bisa menghayati itulah puncak yang luar biasa dalam mengarungi kehidupan. Sebenarnya penjelasan seperti apa Ustaz? Bila dikaitkan dengan kondisi umat saat ini. Ya. Silahkan. Seni, alam dan cinta sebenarnya adalah ungkapan seseorang pada saat hidup di dunia ini lebih banyak mengedepankan pada sisi rasa. Sisi rasa, al-qalb. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, istafti qalbak, tanyalah hatimu. Manakala hati ini dimaksimalkan dalam 3 hal, seni, alam dan cinta, dia akan mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Bahkan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat At-Tabarok ya Ustaz. Konsep saya banyak terkesan di surat Tabarok itu. Di mana seorang muslim di dalam melakukan amal itu harus mempunyai mindset yang benar. Itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Apa yang dimanakan ahsanu amala? Memang di dalam tafsir itu adalah yang paling ikhlas, yang mengikuti sunnah. Tapi yang menarik di situ, iya, mindsetnya kayak apa? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bahwa pada saat membuat sebuah amal itu harus 7 tingkat, mempunyai 7 marhalah. Maka pengajian yang sampai ada kayak mallnya anak MTA ini ya. Berapa tingkat ini Ustaz? 4 tingkat. 4 ini sebentar lagi ada 7 yang lagi Ustaz. MTA akan punya gedung yang 7 lantai. Amin, dan 70 lantai. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, 70. Ma tara fi khalqi. Jadi gerakannya bertingkat dan terus naik. Luar biasa. Saya kalau melihat di MTA ini Masya Allah. Kedua, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Engkau dapatkan dalam ciptaan Allah nggak ada yang cacat, 0 cacat. Kalau kita lihat, saya ambil hikmah dari Ustadz Sugino, dalam amal sangat perfect. Pulpen jatuh letaknya di mana itu beliau tahu gitu ya. Ini yang Anda tahu. Beliau itu kalau ngecek sampai yang terkecil. Itu ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Nggak boleh ada yang cacat. Terus kemudian farji'il basara tara min futur. Diulangi lagi, nggak boleh ada yang cacat lagi, dicek lagi. Summarji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasya. Saking perfectnya, orang yang nggak suka itu nggak bisa ngelihat cacatnya itu. 0 cacat. Kemudian walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Dan aku jadikan
di langit itu masabih, yaitu bintang. Wa zayyanaha rujum masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di mana itu amal itu mengandung zayyana, unsur seni. Semua ciptaan Allah seni. Dan kita lihat ya, Masya Allah, menjadi referensi teladan MTA ini mempunyai unsur seni. Sederhana, misalnya Al-Ustadz berceramah, sederhana, tapi kenapa disukai oleh banyak orang? Nyeneng no hati, mengenyot unsur seni. Wajahna haruju malis syayatin. Di sisi lain punya kekuatan menghantam setan. Dia indah tapi kuat. Maka dari sinilah diperas cinta, seni, dan apa tadi? Alam. Masya Allah. Maka siapa yang selalu amalnya selalu memperhatikan cinta, memperhatikan seni, memperhatikan alam dalam berdakwah, dalam bermuamalah, maka terjadilah harmoni, yaitu keharmonisasi. Masya Allah. Jadi antara cinta dan dasarnya adalah cinta, Ustaz, ya, untuk menyatukan apa saja, termasuk bela diri. Tadi bela diri kan kenapa halus, nggak ada pukulan gitu kan? Karena itu seakan-akan membelai istri, gitu ya, membelai anak. Berbicara masalah anak ini, Ustaz, kami dapat informasi bahwa keempat putra dari Ustadz Syihabuddin, pemirsa, ini semuanya sudah hafidz Quran. Nah, berikan tips kepada kami dan pemirsa, Ustadz, agar anak-anak kita, buah hati kita ini dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Bagaimana, Ustadz? Ya, yang baru selesai anak pertama, Ustadz. Masya Allah. Yang kedua, yang ketiga, keempat baru proses, Insya Allah. Yang pertama ini alhamdulillah 9 tahun, Ustadz, itu udah selesai. Okay. Sebenarnya itu pada tahapan awal itu mendidik anak itu ya kita sendiri. Kalau kita mendidik memaksain anak untuk ngapalin, Ustadz, capek nanti. Mangkel gitu ya. Kadang-kadang, kenapa kamu nggak hafal gitu? Ya hidup-hidup ya Jawanya ya. Apa hidup-hidup ya? Ya soalnya saya ingin murojaah untuk diri saya sendiri deh. Ayo ulangin sampai saya bawa cetekan gitu saat itu, ulangin amma yatasaalun. Jadi seakan-akan daripada saya murojaah pakai kaset, anak itu saya suruh ngomong. Itu. Sampai anak punya hitungan saat itu. Anak kalau diulang sampai 45 kali dia hafal. Gitu. Tapi besok lupa. Diulang 100 kali, apal 2 hari lupa. Diulang 200 kali, apal seminggu lupa. Kalau sudah diulang 300 kali, itu 2 bulan nggak lupa. Itu saya sampai bawa cetetan apa untuk ngitung bebek dan mentok kan biasanya. Itu pakai untuk Quran gitu. Dan itu alhamdulillah bertahap terus mengalir, tahu-tahu sudah selesai kan. Anak yang kedua juga kami lakukan begitu. Memang kayaknya lambat sepertinya, tapi ternyata ya usia rata-rata 10 tahun, 13 tahun sudah selesai. Jadi niat mendidik anak itu ya niat kita ngapalin Quran sendiri itu diri kita. Kalau nanti niatnya ke anak biasanya tuntutannya besar, anak jadi korban ideologi. Kasihan itu nanti. Dan dalam hal pendidikan anak ini juga termasuk ada seninya sendiri gitu, Ustaz. Ada seni. Ada seninya. Ada seni. Lagunya harus, bacanya harus berlaku, bacanya harus bagus. Anak itu harus menikmati tilawahnya itu. Baik, Masya Allah. Sekarang ke Ustadz Nur Khalid Saifullah Hafidhullah Ta'ala. Kalau di Solo Raya, Ustadz, silaturahim antara elemen muslim itu kan sudah kondusif, sudah terlaksana. Apakah nanti Ustadz Khalid punya keinginan untuk silaturahim ke tingkat pusat barangkali, misalnya ke PBNU pusat, ke PP Muhammadiyah pusat, seperti itu, Ustadz? Ya, tetap jelas ya, keinginan itu tetap ada. Mengapa toh? Karena memang berkali-kali sebagaimana tujuan awal dari didirikannya forum silaturahim itu, kemudian di bawah kepemimpinan beliau Ustadz Halim, yang muda-muda itu memang waktu itu hanya memposisikan diri sebagai panitia untuk mempertemukan tokoh-tokoh di ormas masing-masing. Itu tujuannya apa? Biar saling kenal. Ya. Ternyata luar biasa. Setelah beberapa kali kegiatan, entah di di PCNU, kemudian di sini, kemudian ada di Masjid Asegaf, di Masjid Agung, termasuk di Iskarima, kemudian di Hotel Azizah dan lain sebagainya. Ternyata
kita ini yang seharusnya satu saudara sesama muslim ternyata tidak saling kenal. Betul apa yang udah puluhan tahun Ustaz ya. Yang puluhan tahun nggak kenal. Kenal namanya tapi ini toh Ustaz. Oh ini toh Pak ya. Betul, kenal namanya. Betul. Apalagi ke tempatnya Ustaz ya. Sekarang kenal namanya sebagaimana yang beliau sebutkan tadi. Hanya kenal namanya. Cuma kalau dihadapkan di depannya itu yang mana? Enggak ngerti. Baru kenal namanya saja. Itu piyayinya saja, orangnya saja kita tidak tahu, hanya namanya. Kalau ternyata orangnya saja kita belum tahu, belum kenal, bagaimana kita mau paham? Maka ta'aruf, tafahum itu sangat penting untuk kebersamaan. Diawali dari kenal kemudian ya, kemudian muncul pemahaman, saling memahami. Kalau sudah saling kenal, saling paham, maka kita akan bisa saling menghargai satu sama lain. Maka tagline yang bagus sekali atas waktu itu usulnya almarhum Ustadz Buya Soni, ya kan, untuk forum silaturahim ulama kita ini, itu kan bersama dalam kesepakatan berlapang dada dalam perbedaan. Itu bagaimana kita bisa berlapang dada kalau kita tidak kenal, tidak paham satu sama lain. Yang ada nanti malah saling memaksakan. Yang ada saling memaksakan. Oh, kamu nek ora podo aku, wes berarti kowe sing salah, aku sing bener. Mengapa? Jari kita ini, ya, jari manusia ini, telunjuk manusia ini, itu terlalu sulit untuk dibalikkan arah untuk menunjuk bahwa saya sing salah, kamu sing bener. Selama ini selalu kita gunakan, kamu salah, aku bener. Sangat sulit sekali untuk kita katakan aku salah, kowe bener. Itu sangat sulit. Nah, itu hanya bisa dilakukan setelah kita kenal, paham satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah kenal, paham, akan saling menghargai. Toh sebanyak yang kita beda, masih banyak yang kita sama. Maka yang beda ya kita saling berlapang dada, tidak saling memaksakan. Mohon maaf, kami pun bertiga di sini tidak dipungkiri ada perbedaan-perbedaan juga. Tetapi perbedaan itu tidak yang kita munculkan, bukan. Kalau itu yang kita munculkan, maka akan terjadi takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat-pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing. Kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi perpecahan. Kalau perpecahan itu sudah bahaya. Hakikatnya itu sesama muslim itu satu tubuh, saudara. Ibarat saudara satu tubuh itu ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tidak mungkin aku menyakitimu. Kalau aku menyakitimu berarti aku menyakiti diriku sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin kamu menyakitiku. Kalau kamu menyakitiku, hakikatnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Itulah ukhuwah Islamiyah satu tubuh. Maka oleh karena itu ya, insya Allah tetap ada keinginan dan ada niat. Mudah-mudahan Allah meridhoi untuk nanti kita bersilaturahim ya, ke PBNU, kemudian ke Muhammadiyah Pusat, ke Persis Pusat, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah nanti meridhoi. Amin, amin. Ya, kita hanya berusaha, ikhtiar insani, ikhtiar ilahi, terus kita lakukan, lah nanti Allah yang menentukan. Ya. Menariknya, saat memang cukup panjang perjalanan dari awal ya, persatuan umat itu kan dari Prof Zainal, Kiai Halim, kemudian gagasan itu juga sudah ada di Al-Ustadz Sugino rahimahullah, dan itu panjang Ustadz ya, sampai 4 tahun loh itu. Panjang. Pertama apa tenanan mustahil umat Islam bersatu, tapi ternyata jajaran dari generasi kedua gitu ya, generasi kedua itu generasi para sesepuh, kemudian di bawah pengganti soft yang kedua ini betul-betul Masya Allah punya inisiatif yang luar biasa. MTA sebagai organisasi yang besar, ikon, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu kekuatan yang besar. Ternyata kalau kita bersabar, nggak lama kok, 4 tahun. Wong nunggu jodoh kan suwe, 20 tahun kadang nggak. 4 tahun ternyata jadi, Ustaz. Masya Allah. Jadi itu mungkin hikmahnya kita ini tinggal mempertahankan dan ke depan ukhuwah ini memunculkan sebuah kekuatan dan produktivitas yang besar gitu.
Semoga dari Solo ke depan sampai Iya, ke sudah banyak yang nasional, mencontoh ya, Ya, Ustaz ya. sudah Dari banyak. beberapa daerah kok bisa? Itu kan kemarin ada piagam Ya, piagam itu yang piagam waktu 10 di itu. ya, Itu sudah banyak yang contoh, sudah kita copy dan ada formakin ya, forum Ma'ahid Quran se-Indonesia kemarin ngambilin. Beneran nih, bisa duduk satu foto aja itu udah kayak mustahil. sebetulnya gini Mas Anda, ulama-ulama sepuh kita di lintas organisasi ya, itu sebetulnya punya keinginan yang sama, ingin bersatu, cuma beliau-beliau itu terkendala karena bagaimana mungkin beliau sendiri yang mengadakan, yang menjadi Ya. panitia, yang jadi ini kan tidak mungkin Ya. ya, makanya yang ada di soft kedua itu yang mudah-mudahan sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, mencoba menerjemahkan, menjabarkan, mengejawantahkan keinginan beliau-beliau itu. Oh ternyata ini para ulama sepuh itu bagaimana kita pertemukan. Maka waktu itu 2 kali kalau tidak salah terjadi ada kegiatan bersama di Masjid Agung, itu pembicaraan narasumbernya seluruh tokoh yang ada di ormas masing-masing. Ya. Masya Tanpa Allah. nyenggol furu'iyah sama sekali pada waktu itu, termasuk Ustadz almarhum waktu itu sudah juga jadi narasumber, kalau tidak salah 2 kali di situ di forum itu. Ya, luar biasa itu. Ya, Indah sekali ya, Ustaz. dari situ kan semuanya jadi saling kenal. Oh begini, oh ternyata MTA begini, oh ternyata saudara-saudara kita di Nahdiyin itu begini, di Muhammadiyah begini, kemudian di Al-Hidayah begini, bahkan saudara-saudara kita di Jamaah Tabligh, beliau juga tokoh Jamaah Tabligh. Beliau ini Tokoh apa saja saat Iya, ini? tokoh apa saja. Silat, bela diri, Jamaah Tabligh. Ya, Komplit, Ustaz, ya? Wah, udah. waktu itu kan kita bertemu juga di Masjid Tanjung Anom itu. Dari situ kita jadi saling kenal. Oh ternyata tidak seperti yang kita dengar selama ini. Nah makanya bisa saling paham. Setelah saling paham, ayo yang kita bersama sepakat, ayo kita sama-sama. Kalau kita beda, ya udah, jangan dipaksakan satu sama lain. Nggak mungkin saya maksa jenengan untuk ikut saya, begitu pula tidak mungkin jenengan maksa saya untuk ikut jenengan, karena sudah berdasar landasan dalilnya sendiri-sendiri, pemahamannya ya. Insya Allah semuanya berdasarkan dalil, hanya pemahaman kita yang lemah ini sehingga memunculkan koyo-koyone Islam ki menggontok-gontok antok, enggak sebetulnya ya. Jadi yang penting itu malah apa? Bagian ini loh, Ustaz. Bagian yang ngatur lagu. Misalnya kayak gamelan ya, gamelan Jawa. Itu lah semuanya dong monoton kan. Nah, dong ting ting dang blong blong lenteng gitu ya. Tapi yang penting ada yang ngatur, jadinya ritme iramanya jadi indah. Jadi justru perbedaan di kaum muslimin ini sampai hari kiamat nggak mungkin terjadi Ustaz ya. Saking kompleknya Quran, saking kuatnya Al-Quran. Satu beliau kan bagian adab, bagian lughah gitu Ustaz ya. Satu kata itu fa saja, itu fa itu maknanya sampai 40 makna kan gitu Ustaz. 40 makna berarti sangat mengundang kemungkinan orang itu sampai 40 cara pandang memandang huruf fa tok dalam Al-Quran. Bayangin itu. Dan itu menjadi karakter tabiat agama Islam ini memang berbeda, dan Allah kasih supaya akal manusia berkembang. Maka yang paling mendasar dalam tema ini adalah bagaimana membuat itu menjadi sebuah lantunan, narasi-narasi, lagu-lagu harmoni dalam kehidupan yang enak untuk dinikmati, Ustaz. Masya Allah. Dan sebenarnya para ulama sejak zaman dahulu sebenarnya sudah menyerukan persatuan dan kesatuan, Ustaz ya. Iya, sudah selesai. Perbedaan itu sudah selesai di ulama-ulama kita dulu. Kitabnya udah dicatat semuanya. Ya sih kues. Ya, kitabnya ini melalui juhud beliau-beliau, kita akhirnya bisa menikmati juhud karya-karya beliau itu. Makanya, tapi itu uniknya, Ustaz. Walaupun umat Islam berbeda, tapi mereka cara memahami Qur'annya itu sudah ada pakem, sehingga nggak akan kemana-mana sebagaimana orang yang tidak paham. Misalnya bab tentang wudhu ya Ustaz ya. Dari dulu pasti ikhtilafnya ya itu aja. Ini apa? Semua sini, sakmini, sakjuid, sakmini kan gitu Ustaz. Wis itu tok. Nggak akan mungkin umat Islam itu maaf terus kemudian ikhtilaf hal bokong min mashay. Nggak berkembang ke situ. Nggak akan ngawur. Ikhtilafnya itu sudah tertata, tertulis dengan rapi, sekarang ada di literatur,
tinggal nanti digunakan dalam kondisi apa dan kita harus bagaimana, kan gitu Ustaz ya. Terus. Sehingga ikhtilaf itu Masya Allah sudah menjadi hatman. Dan menariknya kadang ikhtilaf itu kalau kita lihat bisa mengandung pada 3 hal. Ada orang ngambil dari hukumnya itu ringan banget untuk orang awam. Ada yang hukumnya tengah-tengah, ada yang sangat berat. Semua ikhtilaf akhirnya terbagi menjadi 3 itu. Pengen gedang goreng, rawon, apa makanan yang berat. Ya alhamdulillah. Nah, ini yang letak ikhtilaf itu sehingga tidak untuk dipertentangkan, sebenarnya itu malah menu kayak obat apotik ya Ustaz ya. Apotik besar, Quran dan Sunnah, nanti MTA mengambil sekian puluh persen dengan pasien-pasien umatnya. Terus Halim ngambil di apotik sekian persen dengan umatnya. Sing penting nih bergas kabeh. Yang penting sembuh semuanya. Ya. Namun Ustaz, tidak bisa kita pungkiri bahwa di arus bawah Ustaz, kadang-kadang sering masih ramai Ustaz. Nah, apakah itu termasuk kendala dalam menyatukan umat ini? Itu Ustaz Halim monggo. Ustaz Halim silakan. Iya. Arus bawah insya Allah akan selesai dengan arus atas insya Allah. Jadi kalau mereka melihat kita yang sepuh-sepuh selesai bersama, selesai, tidak ada masalah. Masalah ini aja sekarang di TV ya, ada beliau, kemudian ada Al-Ustadz, kemudian hadir kita, umat kok alhamdulillah bisa duduk. Tapi suatu saat syutingnya ini saat kapan-kapan di warung saat lagi makan bersama itu lebih kita agendakan sama ngopi-ngopi ya. Saya nggak biasa di TV kayak begini nih. Kita agendakan Ustaz insyaallah. Iya, ada satu hal yang waktu itu sangat menarik ya di Hotel Aziza itu. Iya, Hotel Aziza. Masing-masing menyampaikan sebenarnya apa itu manhaj, pemahaman dalam agama yang mereka menjadi pegangan masing-masing elemen itu apa? Itu kemarin menjelaskan dari NU, dari Muhammadiyah, dari MTA juga Ustadz Nur Khalid Saifullah pun juga menyampaikan hal itu. Saling kenal gitu. Jadi kita jadi saling kenal. Itu kan saling waktu itu ada Ustadz Mu'inuddinillah, Habib Soleh, terus Ustadz Mu'inuddinillah itu kita waktu itu nggak menyangka beliau itu bermadzhab. Ya. Syafi'i malah. Ternyata beliau Syafi'i. Malah menyatakan diri kami itu Syafi'i mazhabnya. Ini kan padahal sementara ini orang-orang NU lah gitu. Kami yang di dalam NU entah itu struktural atau kultural ini memahami beliau ini, wah ini agak keras ini begitu. Tapi setelah ternyata duduk bersama, masya Allah, saling menyampaikan, cair, itu luar biasa. Jadi memang tahapannya ta'aruf dulu, saling kenal, gitu ya, saling kenal. Nanti tafahum ini sekarang, alhamdulillah tafahumnya sudah hampir tuntas lah. Jadi kita, tapi tidak apa-apa, tafahum yang agak lebih dalam di tingkat yang yang agak khusus gitu. Secara mendetail, jadi umpama yang dari NU baik kultural atau struktural menjelaskan mazhab akidahnya apa, mazhab dan mengapa begini, yang lain silakan bertanya nggak apa, tapi di majelis tertutup. Termasuk yang paling menarik itu kan Ustadz ya, kode etik tadi Ustadz. Ya. Kode etik itu sangat penting juga untuk umat. Kemarin ya dari Ustadz Halim, Ustadz Nur Khalid, Ustadz Mu'in, Habib Soleh waktu itu juga. Di dalam ceramah-ceramah itu ada perbedaan, perlu kita memberikan, oh iya ini dalam masalah ini ada pendapat 1, 2, 3, 4, 5. Kami, jamaah kami meyakini adalah yang keempat. Dan ini menurut kami adalah paling baik dan paling benar, paling tepat dalam kajian sunnah. Yang lainnya monggo, ini adalah ijtihad ulama, mari kita saling menghargai. Itu selalu pesan itu kalau sering disampaikan, umat nggak akan menyalahkan yang lain gitu. Baik. Kode etik itu satu ya, namanya kode etik dalam dakwah. Ada berapa waktu itu saat itu? Saling, yang kedua tafahum ya. Setelah tafahum nanti kita berakhir dengan ta'awun.
Ya. Akhirnya nanti kita ta'awun. Bekerja sama, Ustaz. Bekerja sama. Tolong menolong. Bekerja sama. Ini yang mungkin ta'awunnya sekarang belum terwujud. Insya Allah ke depan akan kita tindak lanjuti dengan ta'awun. Ta'awun dalam bidang apa? Dalam segala hal. Mungkin dalam ekonomi, mungkin begitu. Kesehatan, kemanusiaan, kita saling. Puncak terakhir itu saling ta'awun, kemudian tak nikah setelah itu. Loh iya saling berbesanan gitu loh. Bagus, itu kayak jenengan sekarang sama Pak Nur Hadi. Yang satu basicnya Muhammadiyah, punya mantu Muhammadiyah beliau. Lah itu udah tak nikah gitu loh. Lebih merekatkan. Oh iya itu udah Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Saya tambahi, Mas. Waktu forum-forum untuk memperkenalkan diri ini yang patut kita apresiasi inisiatif dari beliau ini, Ustadz Alim. Ya, pokoknya di situ setiap elemen atau setiap ormas maupun yayasan yang bergerak di bidang dakwah silahkan memperkenalkan dirinya masing-masing. Tapi beliau tegas, silahkan bertanya, tetapi kalau sudah dijawab sudah, jangan dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan menyebabkan perdebatan. Jadi kenapa toh MTA tidak bermadhab? Nah, contohnya dulu begitu. Ya kita jelaskan begini-begini. Sudah, tidak boleh ada yang tanya lagi. Nggak boleh ada yang nututi pertanyaan lah. Kalau itu nanti nututi pertanyaan, yang terjadi debat kusir. Akan berkelahi kan itu akhirnya. Kemudian dari elemen yang lain juga begitu, ketika menjelaskan ya kita tanya ya sudah, kalau dijawab meskipun ada ketidakpuasan ya wis menang. Kita dididik, ini pendidikan hati, mulut, lisan semuanya dididik dalam forum itu. Nek orang manut ya beliau punya kewenangan penuh wis keluarkan dari forum. Itu ya, memang untuk persatuan ini, persatuan umat yang memang inisiator ini tidak dipungkiri berdasarkan dari apa tadi kisah yang beliau sampaikan itu Prof. Yainal, beliau Ustadz Alim ini sama Al-Ustadz almarhum Ustadz Ahmad Sukino pada waktu itu di obrolan ringan. Di obrolan ringan pada waktu itu, kemudian beliau berdua itu secara aklamasi nunjuk beliau, pokoknya monggo silakan Ustadz Halim, Kiai Halim yang bergerak. Ya sudah, beliau pimpinan kami. Waktu itu kemudian beliau bergerak mengambil semua ormas yang memang bisa bergabung itu wakil-wakilnya, bukan wakil untuk ini ya, hanya sebagai jembatan. Nanti apa yang ada di sini kita di forum ini kita punya rencana mengadakan ini, lah kita sampaikan kepada ustadz-ustadz kita, sehingga itu luar biasa. Akhirnya sampailah pesan itu mudah-mudahan ke seluruh negeri. Amin. Ya, paling tidak pesan itu sekarang sudah banyak sampai sudah banyak yang meniru. Ternyata kalau tidak memungkinkan gitu Ustadz ya. Ternyata sampling Solo yang kecil ini ternyata bisa membuat yang lain jadi optimis gitu. Dan puncaknya yang terakhir kemarin pada hari tanggal 27 Ramadan kemarin di Kiai Dianafi ya, di Al-Mu'ayyad itu di Al-Mu'ayyad sudah sampai tanda tangan tatarannya. Siapa itu Kiai di pondoknya Kiai Dianafi di Windan ya. Di Windan itu Masya Allah lebih lengkap sekali, lengkap semua, hampir semua ya, semua hadir itu ya, semua rabuh dan semua sepakat bahwa memang ya karena perintah Allah perintah Allah untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Masya Allah. Fa aslihu baina akhwaikum. Sebenarnya yang dilarang bukan perbedaannya Ustaz ya, tapi perpecahannya Ustaz ya. Yang dilarangnya perpecahannya ayat, itu. Waktu itu alhamdulillah kita sepakat bahwa umat Islam itu satu tubuh. Sebenarnya dicari itu tadi ya persamaan dan perbedaannya Ustaz. Kalau perbedaannya memunculkan irama yang indah, persamaannya memunculkan momennya gitu, iya, jadi harmoni itu bukan berarti orang semua harus sama, kan nggak mungkin Ustaz. Ayat itu tadi Ustaz Halim ya, adanya ayat fa'aslihu baina akhawaikum berarti ada potensi, ada perselisihan. Tapi selisih itu jangan sampai diterus-teruskan, diopeni sehingga terjadi perpecahan. Maka fa'aslihu, nah forum silaturahim mengambil peran ini.
Fa aslihu berarti pihak ketiga itu. Nah, forum silaturahim mengambil peran sebagai pihak ketiga. Dan alhamdulillah terwujud dan terlaksana hingga saat ini. Insya Allah. Karena beliau-beliau ini istiqomah luar biasa. Beliau itu tegas sekali kan di forum silaturahim ini, yang posting terkait politik tidak boleh. Nah, ada grupnya sendiri. Nah, beliau mengingatkan tegas. Kalau nekat posting grup politik masuk ke grup itu, ke anu itu dikeluarkan sama beliau. Masya Allah. Ya, jadi kalau mau posting grup politik silakan, ada tempatnya, wadahnya sendiri. Yang grup ini untuk yang damai-damai. Yang adem-adem lah. Adem-adem. Bukan yang panas ono. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Momen Maulid ini Ustaz, kita baru saja merayakan Maulid. Adakah teladan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk saling menjaga kebersamaan di antara mereka? Dan waktu itu ada kendala-kendala nggak Ustaz? Bisa diterangkan ini? Mungkin dari Ustaz Haris. Kalau teladan Rasulullah, semua yang ada pada Rasulullah yang teladan ya. Teladan yang luar biasa. Hanya yang berkaitan dengan persatuan ini, Rasulullah sudah membuat satu gambaran yang sangat gamblang sekali bahwa umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad, walaupun beda-beda tapi mempunyai satu fungsi yang sama. Jadi kaki dan tangan walaupun beda tetapi punya tugas untuk terlaksana tujuan diciptakannya manusia itu, punya tugas yang sama. Tangan umpamanya gigi sakit, pergi ke dokter mata yang membantu untuk menunjukkan, nanti mengambil uang tangan yang bekerja. Nanti ini Rasulullah sudah menggambarkan orang muslim ini harus kal jasadil wahid. Rasulullah juga sudah menggambarkan kalbun yani yasuddu ba'dhum ba'dhah. Ini yang sedang kita perjuangkan itu. Jadi nanti tafahum, ta'aruf, tafahum, ta'awun. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Sebab kalau izzul Islam wal muslimin terwujud, maka manusia akan bahagia. Karena kebahagiaan manusia dengan petunjuk dari Allah. Sebenarnya izzul Islam wal muslimin itu bukan akhirnya umat yang lain menderita, enggak. Umat Islam mulia itu pada saat umat Islam bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan yang sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Dan itu yang insya Allah nanti ke depan akan kita tindak lanjuti, insya Allah. Gitu. Ustaz siap? Ya, berkaitan dengan Maulid ada persamaan dari semua golongan. Yang satu Maulid, yang satu tidak Maulid. Persamaannya apa? Sama-sama mencintai Rasulullah. Sepakat nggak itu? Wabah senang Kanjeng Nabi. Semua kepingin mendapatkan syafaat. Bener nggak itu? Benar, Ustaz. Semua yang suka Maulid, yang tidak Maulid, semuanya kepingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Lala ijtihad dua-duanya salah satunya salah misalnya. Ya alhamdulillah mau nonton Kanjeng Nabi. Salah ini tetap disyafaati. Maka dari sini memang tidak semuanya sepakat. Ya, maka dari situ yang penting ukhuwah lagi. Yang tinjauannya tetap ijtihadi tadi, sudut pandang yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Sudut pandang yang pertama, tidak ada Maulid. Karena memang tidak ada yang langsung nas mengatakan engkau laksanakan Maulid. Enggak ada. Rasulullah Maulidlah kalian. Sahabat Maulid kalian. Terus tabi'in Maulid kalian. Enggak ada di situ kata-kata yang yang jelas, sehingga masuk akal juga dalam logika orang yang tidak Maulid karena nggak ada dalil, itu masuk di logika jutaan orang, sehingga itu memang peluang akhirnya saya tidak melakukan Maulid karena tinjauannya memang nggak ada nas yang itu, dan itu sampai hari kiamat tetap ada. Mbok sampan peksa kaya apa tetap ono katilapo ayo. Yang satu lagi yang memandang tinjauan Maulid adalah Maulid itu adalah kelahiran Kanjeng Nabi, itu hanya sebuah kisah kecil yang menjadikan perlambang. Dalam istilah bahasa Arab apa Ustaz? Wong iku lho ora ketok irunge gitu. Oh,
Simi ayah itu simbol ya. Iya. Iku gak ketok irung. Maksudnya gak ketok irungnya itu berarti ya seluruh badannya. Aku gak ero irungnya arek iku. Saya tidak tahu hidungnya. Itu menunjukkan semua. Makna maulid di situ adalah mulai kelahiran sampai wafatnya Rasulullah. Tinjauan yang orang bermaulid adalah sisi nahiyah tarbawiyah. Munasabah tarbawiyah. Oh, sekarang ini lahirnya Rasulullah. Maka kemudian kaum muslimin ingat loh, sekarang ini lahirnya Rasulullah. Terus oh ini Ramadan, perang Badar. Oh ini loh perang Mu'tah. Sampai di Skarimah saat ada kalender. Kalender itu bukan hanya maulid saja, maulid sampai nikahnya Rasulullah, kemudian perang Mu'tah, perang Badar, kemudian perjanjian Hudaybiyah, Hijriah itu ada. Nah ini logika seperti ini juga nggak bisa dibantah. Namanya mengingatkan wadkur fil kitabi Musa, wadkur fil kitabi Ibrahim, wadkur fil kitabi Ismail. Kemudian sampai kelahiran Isa alaihissalam, di situ disebutkan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Quran menjelaskan di surat Maryam tahap-tahap kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa, apalagi Rasulullah. Nah logika ini juga sampai hari kiamat nggak bisa dibantah. Maka ayo kita mau apa lagi? Gelut apa rukun? Karena dua logika ini masuk di logika manusia. Dan ini tabiat agama Islam. Ada yang memang ruang untuk berbeda itu diberikan. Memang sengaja itu Allah memberikan namanya kalimah mustarokah saat ya. Dalil yang mengandung banyak interpretasi. Itu memang oleh Allah seperti wis dilos iki. Sing penting ojo metu rono ya gitu. Tapi ada yang memang dalil qat'i, enggak akan mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Salat 2 rakaat, enggak mungkin. Sholat 4 rakaat, nggak mungkin. Maka maulid ini bentuk ijtihadi yang nggak bisa disatukan sampai hari kiamat. Karek njaluk apa kok ya? Ngomong iso silat, sepak bola, ada karate, terus ayo kate lapo iki. Masya Allah. Ya, karena ada lafdzul mustarok itu ya, ada lafdzul mustarok itu satu kata punya berapa makna. Nah sekarang maka mari kita kembali yang tadi itu. Bersama dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan. Betul yang beliau sampaikan dengan bahasa Jawa Timur beliau kate lopo kon. Bahwa yang mengatakan ini nggak ada dalilnya. Karena nggak ada nas qat'i, nggak ada qaul yang sharih. Dalil sharih nggak ada. Maka mengambil bahwa ini maulid tidak ada tuntunannya. Yang satu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, argumentasi-argumentasi yang berhujah juga, ada hujah dilandaskan pada dalil-dalil juga. Dan itu akan sampai ada ya. Kiamat kurang 1 hari, 2 ini tetap ada. Tetap ada. Maka tidak bisa saling memaksakan, maka mari kita berlapang dada. Nah, kita kembali. Kalau melihat bagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, itu sampai diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 9 itu. Coba ciri itu yang harus kita punya sesama umat Islam ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Ini tuh orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kaum Muhajirin, itu sangat mencintai saudaranya yang hijrah ke tempat mereka, ke tempat kaum Ansor. Jadi kaum Ansor pada waktu itu ibarat sudah mapan, tidak benci kedatangan kaum Muhajirin, saudara sama muslimnya. Muslimono ganggu ae, enggak begitu. Justru disambut dengan bahagia, baik, diberikan semuanya. Karena kaum muhajirin yang hijrah itu rata-rata meninggalkan kekayaan di Mekah, sehingga ibaratnya itu hijrah itu tinggal apa, baju yang menempel yang dipakai di badannya. Maka oleh kaum Ansor itu diberikan, ya kamu mau yang mana? Aku punya 2 toko, kamu pilih mana? Aku punya ini 2 rumah, 3 sampai rumah. Istri sampai istri, iya, sampai istri. Bojo loh kan. Saya punya 3 istri, kamu pilih salah satu. Mana yang enggak? Coba itu kalau jenengan, Ustadz ini, Ustadz Syihab, Ustadz
Saya punya 3 Ustaz, antum belum tuh Ustaz. Nah, Pilih ya. mau pilih mana? Oh, saya pilih itu. Jangan itu. Nah, marah ya. Luar biasa. Itu luar biasa. Nggih. Bagaimana Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan hebatnya lagi, kaum Ansor itu tidak menaruh keinginan apa yang sudah diberikan kepada kaum Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak memanfaatkan kesempatan iya. ya. Walau tawari bojo ya orang. Betul. Tapi Nah, kabeh wah. luar biasa. Kaum Muhajirin ditawari itu orang aji mumpung. Itulah persaudaraan generasi awal umat Islam yang harus kita contoh. Nah, kita kan sekarang ditawari aji mumpung. Saya punya mobil 3, kamu pilih mana? Milih yang terbaik. Atau milih ini? Enggak. Kalau kaum Muhajirin pada waktu itu ya sesuai kebutuhannya untuk mendekat kepada Allah. Tidak aji mumpung diambil semua. Dan ketika itu dipilih oleh kaum Muhajirin, kaum Ansor tidak iman, tidak gelo. Tiwas tak kayak. Tidak begitu. Wah, ini yang paling dahsyat, ayatnya berlanjut. Apa itu? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kaum Ansor itu mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin di atas kepentingannya sendiri, meskipun kaum Ansor juga membutuhkan, tetapi kepentingan saudaranya didahulukan. Nah, saling mendahulukan. Nah, kaum Muhajirin tidak membalas aji mumpung, semua saling mendahulukan. Nah, itulah yang harus kita contoh. Sehingga kalau itu bisa kita lakukan, perbedaan, bisa kita saling menghargai, menghormati. Ayo bersama-sama kita berlomba-lomba. Yang masih kita sepakat, kita kerjakan sama-sama dengan keikhlasan yang penuh, totalitas yang tinggi, semangat yang tinggi, hanya mengharap ridho Allah li'la'i kalimatillah izzul Islam wal muslimin. Masya Allah. Itu Kembali ke tujuannya. cinta tadi Sat ya. Ya. Al-mar'u ma'aman ahab. Ya. Seseorang itu masuk surga bersama yang dicintainya. Dicintai. Ana uhibbu Syekh Nur Khalid fillah. Ana uhibbu Ustaz Halim, Pak Yai Halim fillah. Saat ada perbedaan, saya anti maulid, beliau bermaulid. Kemudian kok kebetulan beliau yang benar misalnya, ini swarga petuk Kanjeng Nabi, masa gak eling aku ta? Masa gak ingat saya? Ana juga uhibbukum fillah. Iya, seperti cintanya itu kan. Makanya masalah itu Allah kan mengampuni. Kita kalau salah nggak salah kan yang menghukumi Allah. Tapi ada yang satu gaya cantolan, seneng. Ana mencintai MTA, masya Allah, mencintai Nahdlatul Ulama. Manakala yang bener misalnya beliau, ya mudah-mudahan eling saya. Yang bener MTA, masa aku gak erno ta. Aku tahu nih siaran sepisan ini. Saya pernah di sini lah. Filmnya kenalan saat Oh, beliau berkali-kali jadi mutarjem fauri itu loh. Jadi penerjemah langsung kalau MTA pada waktu itu kedatangan Mas Syekh itu. Dan itu yang ditunggu-tunggu warga, Ya, Ustaz. hakikatnya ya. Siap. Hakikatnya kita ini semua adalah Islam. Mau MTA, mau NU, mau Muhammadiyah, Persis, Al-Hidayah, Karimah dan lain sebagainya. Andai kata negeri kita membolehkan tidak memakai nama, kita nggak akan pakai nama MTA, nama ini itu enggak. Kita Islam sudah. Masya Allah, luar biasa. Ada satu hal yang ini kalau dimiliki umat Islam akan bisa bersatu. Jadi Rasulullah mengatakan min makarimil akhlak, itu silman qata'aka. Jadi pada saat ada yang memutus hubungan dengan kita jangan ikut memutus. sil malam. Terus kita aktif mendekatkan. Sementara pada saat ada yang mendolimi, wa'fu amman dolamaka. Kalau ada orang yang menyakiti kita ya tidak apa-apa, sudah. Kita maafkan. Dia orang Islam, dia saudara kita. Walaupun mendolimi, kita tidak merasa didolimi. Kita memaafkan. Kita tetap menyambung. Kita menyambung. Dan a'ti man haramaka. Kalaupun ada orang yang dia itu kok umpama dari kelompok tertentu kok menghalang-halangi atau tidak mau memberi kepada kita, bahkan mereka menghalang-halangi akan datangnya kebaikan kepada kita, kita tidak balas itu. Tidak dendam. Tidak dendam. Wes ben, mereka itu orang Islam, mereka itu saudara saya, bagian dari umat Islam.
mereka umatnya Rasulullah, kita bersama. Kalau insya Allah kita begitu, saling memintakan doa ampun ya Ustaz ya. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ya alladzina kita ijtihad beda-beda nggak apa-apa Ustaz, tapi lah saya didoakan sama Al Ustaz, didoakan sama beliau ya melo kan gitu, Masya Allah. Jadi nanti kalau kita saling, sebab nanti pada saat ada orang menyakiti kita sudah waduh ini nanti akan terhalang. Tapi kalau kita selalu sampai kapan memaafkan, semua dimaafkan. Sebelum mereka minta maaf, kita maafkan dulu. Kalau punya itu kemana-mana jadi enak Ustaz ya. Saya kadang lihat pelang MTA itu, waduh seneng gitu kan. Ada MTA di sini. Dakwah di pelosok-pelosok itu loh Ustaz ya. Di pelosok-pelosok tahu tuh. Luar biasa. Ono masjid itu loh, ono pelang MTA. Alhamdulillah, saudara kami sudah berada di sini. Terus tempat mana lagi? Kebetulan Muhammadiyah nggak ada. Terus kemudian lembaga yang lain ada, ternyata NU ada. Alhamdulillah. Saya ke Seragen saat itu. Waduh gitu, tengah sawah, takmirul gitu. Masya Allah. Jadi yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah madhep kulon. Itu sedulure dhewe gitu. Masya Allah. Saudara sendiri. Luar biasa. Jadi selain cinta, kuncinya juga legowo Ustaz ya. Legowo ketika dicela saudaranya sendiri. Cinta mesti legowo Ustaz. Masya Allah. Jangan sampai merasa paling benar, itu saja kuncinya. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kalau merasa paling benar, yang terjadi nanti takdisul afkar adiniyah, itu pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya masing-masing, sehingga mendegradasi Quran nanti. Padahal wahyu, Quran itu wahyu, sedangkan pendapat-pendapat yang ada di anu itu kan hasil ijtihad dari para ulama. Mesti beda, akan ada perbedaan. Ya jangan dipaksakan harus ikut saya. Oh enggak, kamu yang harus ikut saya. Enggak bisa itu. Lawang kita dalam hal makan saja, masalah lauk, sambel itu beda-beda. Satu telo, satu timlo. Beda-beda. Masya Allah. Dan nggak ada masalah Ustaz ya. Enggak ada masalah. Satu ngopi, satu ngeteh. Iya. Hanya yaitu tadi kita memang belum kenal satu dengan yang lain. Ternyata setelah kenal, ternyata tidak ada yang ngelek-ngelek satu sama lain. Tidak ada yang ngelek-ngelek. Ya, maka perlu untuk mengenal. Kemudian, maka jangan ada antipati. Karena kalau sudah antipati, kita mendengar oh fulan dari kelompok ini, fulan dari kelompok ini, sudah tidak mau. Padahal perintah Nabi khudil hikmah min aina tambut. Kita mengambil hikmah dari mana saja datangnya. Kalau sudah antipati, enggak, saya tidak mau karena dari kelompok A. Oh ini saya tidak mau karena dari kelompok B. Sehingga tidak mau melihat dulu. Lah kalau tidak mau melihat maka nggak akan kenal gitu. Nggak akan kenal. Misalkan saya tidak mau ke Iskarima, saya tidak mau ke Takmirul Islam, bagaimana mungkin saya akan kenal beliau-beliau? Sehingga saya hanya ainus sukhat saja, ainus sukti. Oh Iskarima Ustaz saya begini-begini, Ustaz Halim di Takmirul begini-begini. Oh nggak cocok, nggak sama dengan saya hanya akan begitu. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari beliau berdua. Padahal sangat potensi beliau berdua yang benar, ya, saya membawa potensi yang salah. Kan empat imam madhab kan begitu. Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab, kan begitu. Itu indah sekali ngajari kita semua bagaimana kita untuk adabul ikhtilaf, kan ada di situ. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah luar biasa. Masya Allah. Semoga ke depan bisa tambah intensif lagi Ustaz ya pertemuan seperti ini. Ustaz ada problem ya Ustaz, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Rasulullah teladannya luar biasa menyatukan dua suku yang berbeda ketika bersatu. Jiwanya itu sampai seperti itu, memberikan apa yang dia cintai. Nah, bagaimana cara menumbuhkan jiwa yang seperti itu di masyarakat muslim kekinian Ustaz? Silahkan Ustaz, barangkali Ustaz Halim. Kunci semua kebaikan adalah mengenal Allah dan mengenal kehidupan akhirat. Jadi tahu dunia, tahu akhirat. Jadi pada saat orang mengenal Allah, itulah sumber kebaikan. Tapi pada saat manusia itu tujuannya hanya ada kepentingan-kepentingan, maka itu sulit untuk
Maka kita dakwah itu harus kita ajak manusia untuk kembali kepada Allah. Kita ajak untuk mengecilkan diri, mengagungkan Allah. Jadi problem yang paling besar pada manusia yaitu pada saat menuhankan diri. Maka abghadu syai'in ubida ala wajhil ardi itu al-hawa. Jadi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, yang disembah oleh manusia di muka bumi itu hawa nafsu. Bagaimana supaya tidak hawa nafsunya itu tidak sembah? Ya harus kita kenalkan Allah. Manusia itu hamba, manusia itu makhluk. Harus menjadikan Allah sebagai tujuan, harus menjadikan akhirat sebagai tujuan. Sehingga dunia ini bukan satu kepentingan yang terlalu besar. Sehingga pada saat mereka tahu dunia ini bukan kepentingan, tidak perlu dijadikan masalah. Yang akan menjadi perpecahan itu pertama karena merasa harga dirinya tapi pada saat dia tahu saya itu hamba, maka dia langsung memaafkan saja kepada orang sehingga tidak tersinggung. Maka ini akan menyebabkan orang bersatu, akan mudah memaafkan. Dan juga pada saat dia tahu hakikat akhirat dan hakikat dunia, maka dia tidak akan memperebutkan sesuatu yang tidak berharga begitu. Akhirnya bersatu. Jadi ketenaran ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak boleh dijadikan tujuan. Itu adalah hanya hawa nafsu saja. Maka kita harus paham itu. Kalau paham, maka nanti dia tidak mengejar ketenaran, sehingga pada saat mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia mungkin tidak suka dengan yang lain karena merasa ketenarannya terusik gitu ya, terusik atau harga dirinya terusik, dia mulai tidak bisa memaafkan. Enggak. Tapi kalau dia mengenal Allah, enggak bisa. Orang itu merendahkan orang itu enggak bisa. Yang penting hubungan saya dengan Allah, kan bukan masalahnya dengan manusia. Jadi untuk persatuan adalah dakwah ilallah. Lihat di Quran itu isinya semua mengajak manusia kepada Allah semua. Dari A sampai Z itu isinya kan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, ya qaumi ibudullah ma lakum. Kenalkan dengan Allah bahwa manusia itu makhluk. Jangan pernah merasa ada. Salat itu adalah simbol hidup itu supaya seperti salat itu. Salat itu sujud. Maka kita ini harus ibaratnya sampai diinjak kepala kita pun tidak apa-apa. Orang salat kan softnya di depan kita itu kepala. Sujud. Kita itu rela di mata manusia, kita mau dihina, mau dia saudara saya, dia orang Islam. Pada saat seperti kita sujud itu hilangkan hawa nafsu, kita bawa itu. Rukuk hilangkan syahwat. Sebenarnya rukuk itu simbol bahwa hidup itu jangan mengikuti syahwat. Berdiri itu apa? Berdiri dalam sholat adalah simbol sami'na wa ata'na, siap untuk berjuang, siap. Nah, orang yang sami'na wa ata'na dan syahwat bisa dikendalikan, hawa nafsu diekstradisi misalnya, maka dia akan duduk tasyahud. Tasyahud itu simbol ma'rifat. Dia akan mengenal Allah, baru mengenal Allah. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia adalah orang yang siap bersatu dengan siapa? Bersatu. Ma'rifatun nafsi wa ma'rifatullah. Ya. Masya Allah. Ma'rifatullah dulu, nanti akhirnya ma'rifatun nafsi. Nanti setelah ma'rifatun nafsi benar, baru punya hakikat ma'rifatullah. Jadi al-ilmu bi ma'rifatillah menyebabkan ma'rifatun nafsi. Setelah ma'rifatun nafsi nanti akan menyebabkan hakikatu ma'rifatillah. Allahu a'lam. Ustaz siap? Ya, saya hanya melanjutkan dari Pak Yai. Tadi tahapan awal adalah mengenal Allah. Mungkin dengan cara itu salah satunya adalah banyak membaca Quran, menghafalkan Quran dan zikrullah. Bagaimana dalam hadis Rasulullah, maukah aku berikan kamu sebuah amal yang lebih baik dari infak emas, perak, lebih baik dari jihad, sampai kamu terpotong gelundung kepalamu, atau kamu juga berperang
Maka kemudian bala ya Rasulullah, maka itu adalah zikir kepada Allah. Nah, setelah kita mengenal ma'rifatullah, hawa nafsunya hilang semua, bersih, yang kita tahu hanya bisa membaca dan mendalami kehendak Allah. Dari situlah muncul akhlak karimah saat ini. Akhlak karimahnya muncul, tahu-tahu dia jadi pemurah, selesai membaca Quran dan zikir, masjid tafsir Al-Quran ini, tahu-tahu dia menjadi orang loman. Maka orang yang setelah mengaji di MTA ini, kenapa suka infak? Kok baik dengan keluarga, itu cerminan. Nah, tinggal nambahin pendampingnya adalah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cocok nanti. Kalau udah ma'rifatullah, dicocokkan dengan akhlak Rasulullah, pemurah. Kanjeng Nabi pemurah, pemaaf. Kanjeng Nabi pemaaf. Itu ukuran rel. Tapi sebelum ada rel ini sudah ma'rifatullah. Mbok gak ono rel ini udah bisa tertata. Dan itulah makanya kekuatan hati yang sudah melihat iki wayahe menggok, begitu lihat relnya menggok beneran. Iki pasnya ke kiri nih, ke kiri betul. Ini sepatu lurus betul. Makanya sirah itu adalah mizan, sebagaimana mizan itu ukuran, takaran supaya tidak nabrak. Tapi di sini ma'rifatullah ini ukuran supaya kita ini pada saat sudah mengenal Allah sudah nggak perlu nabrak-nabrak lagi. Karena ada orang yang faham Quran dan Sunnah nggak faham sirah, jadinya khawarij, mengkafirkan orang lain, malah tersesat. Yakhrujuna minal Islam kama yamrukuna as-saham minar ramiyah, keluar dari Islam bagaimana keluar anak panah dari busurnya. Maka di situ Quran, ma'rifatullah dan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca terus. Ya, terakhir sebagaimana para sahabat asar mengatakan, kami diajari perang-perang Rasulullah sebagaimana kami diajari Al-Quran. Ta'allamna ghazawati Rasulillah kama ta'allamnal Quran. Kami diajari perang-perang Kanjeng Nabi sebagaimana kami diajari Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Ustaz Khalid barangkali bisa menambahkan. Masya Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Mari kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Cirinya apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau tadi beliau yang namanya suhroh, ketenaran dunia bukan tujuan. Nah, maka ini ciri dalam ayat ini. Kalau kita hidup di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, maka jauh dari spesifikasi kita termasuk golongan hamba Allah yang Ar-Rahman, itu jauh sekali. Karena cirinya oleh Allah disebutkan siapa itu ibadur rahman, ternyata salah satunya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna yang terus menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati berarti termasuk yang beliau ngendika tadi ya. Idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan perbuatan yang lebih baik. Doakan terus. Selamanya kita harus sadar diri bahwa kita ini makhluk. Jangan sampai ingin berubah menjadi kholik. Tidak akan pernah bisa. Kita ini makhluk. Makhluk bisa menjadi Ustadz Nur Kholiknya. Saya pakai D, Ustadz. Ya. Jangan pernah berusaha menjadi makhluk, ya. Menjadi kholik. Kalau berusaha menjadi kholik, ya, dia akan melupakan jati dirinya. Biar bagaimanapun dia adalah makhluk. Maka seperti Fir'aun itu ingin berubah menjadi kholik, maka kesombongannya muncul sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kalau kita ingin berubah menjadi kholik, kemudian hidup di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, kalau terusik harga dirinya, marah dan lain sebagainya, sudah terlambat. Dulu sudah ada Fir'aun, dulu sudah ada Qarun, dulu sudah ada Haman, trio kwek-kwek. Nah, hidup di satu zaman. Qarun Fir'aun dengan kesombongan kedudukannya, maka idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi sombong dengan kedudukan, bahasa Al-Quran menyebut tagha. Kemudian Qarun dengan harta kekayaannya, kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh orang yang kuat-kuat. Lah kita jangankan perbendaharaan harta, berangkas saja kita tidak punya. Andai kata punya, kunci berangkas kita diangkat anak kita usia 2 tahun itu kuat. Nah, masa kita mau sombong dengan harta kita? Nah, maka
Inna gimana Ustaz? Inna qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Togo. Ya, togo bagha. Ada ghoinnya semua. Ya, ada ghoinnya semua. Maka itu sudah sudah terlambat lah kita mau sombong dengan kedudukan, sudah ada Fir'aun. Kita mau sombong dengan harta, sudah ada Qarun. Kita mau sombong dengan ilmu yang ada, sudah ada Haman. Semuanya karek milih menu mana? Ya, karek milih, pilih ngikuti mana. Semuanya selesai. Selesainya sengsara gitu loh. Dunia akhirat. Maka itu sudah sangat terlambat kita kalau pengen seperti mereka-mereka itu, naudzubillah. Maka mari kita bersama-sama, betul saya melanjutkan apa yang disampaikan beliau berdua, untuk bisa kita bersatu, jadikan akhirat di hatimu, jadikan dunia dalam genggaman tanganmu, jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya. Hati, kalau sesuatu yang kita ada dalam hati itu hilang, kita akan kecewa, sedih, nangis. Kita kehilangan waktu sholat, kita kehilangan waktu untuk kebersamaan sesama muslim yang harusnya menjaga ukhuwah kok saling malah menyerang. Itu kalau sudah ada dalam hati kita akan sedih, itu akan sedih. Nah, dunia jadikan di genggaman tangan. Yang namanya genggaman tangan satu saat akan terlepas. Segala sesuatu yang ada dalam genggaman tangan kita satu saat akan terlepas. Coba kontak mobil, HP, enggak mungkin, enggak lama saja. Enggak lama. Kecuali nyetir rada lama. Iya, nyetir rada lama. Itu pun ya kadang enggak lama, kadang garuk-garuk gini. Gitu. Itu sesuatu yang ada dalam genggaman kita itu sifatnya hanya sementara. Maka akan lepas. Maka kalau lepas dunia kita enggak usah bersedih. Enggak usah menangis. Nanti bisa digenggam lagi. Nah, ternyata antara genggam sama ngelepas banyak ngelepas. Banyak lepas. Genggamnya mau sidik saat perlu, iya, saat perlu gitu, makan. Betul itu. Nah, ketika kita kehilangan dunia tidak kecewa. Sehingga kalau sampai terbalik dunia ada di hati, akhirat di tangan, umat Islam wis gontok-gontokan terus. Rebutan bondo, lali surga, wis. Rebutan bondo tok, menang-menangan rupa sudah melupakan surga. Yang terjadi seperti itu. Ora eling kok nek ngono kuwi bakal mlebu neraka. Itu sudah lupa semua. Maka yang terakhir, jadikan kematian ada di pelupuk mata, bahwa yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Apapun itu. Bahkan saat ini pun kita ini bisa mati kok saat ini. Tidak mustahil. Sehingga yang paling dekat dengan seorang hamba adalah kematiannya, bukan anak keluarganya, namun kematiannya. Loh, sekarang kita mau kemaki dari mana? Mau sewaktu-waktu kita bisa mati, yuk arep kemaki. Maka mari kita jaga ini bersama-sama, persatuan ini ya, yang bisa kita sepakat, kita sama-sama ya, yang kita memang berbeda sudah kita berlapang dada. Insya Allah semuanya hanya mengharap ridha Allah. Amin. Masya Allah. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Sekaligus pesan nanti yang akan disampaikan kepada generasi muda kita yang mungkin sekarang mudah terambing-ambing, mudah terombang-ambing dengan informasi-informasi di media sosial, Ustaz ya. Terlebih ada sebagian manusia yang berupaya untuk mengadu domba ceramah Ustadz A, diadu domba dengan ceramah Ustadz B dan sebagainya. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal seperti ini? Dimulai dari Ustadz Kiai Haji Muhammad Halim. Setiap orang Islam harus memandang orang Islam yang lain adalah bagian dari tubuhnya sendiri, sehingga pada saat bagian dari tubuhnya ini kok mungkin sedang tidak klop dengan yang lain, maka harus dimaklumi, harus dimaafkan, dan terus dirangkul menjadi satu tubuh, tidak dilepas, karena nanti akan menjadikan kelemahan bagi Islam. Pada saat mungkin tangan bermasalah, lalu tangan dipotong, maka tubuh menjadi tidak sempurna. Semua orang Islam harus kita hargai seperti diri kita sendiri. Insya Allah dengan begitu, walaupun satu saat sedang bermasalah, mungkin gara-gara kaki sedang sakit,
awak kabeh lah ngrasake lara kabeh. Ini harus ojo-ojo terus langsung dipotong nih. Kamu menyebabkan saya sakit. Enggak. Ayo kita bantu, kita sembuhkan, kita rengkuh lagi menjadi kekuatan badan. Begitu pula umat Islam yang sedang bermasalah, mungkin ada masalah, rengkuh lagi menjadi kekuatan Islam yang akan membawa rahmatan lil alamin, kebaikan bagi alam. Baik, Ustaz Syihab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau ada orang fasik ingin memecah belah, ya tabayyun. Tabayyun itu ya volume silaturahim, harus banyak sowan pada solihin ya Ustaz. Solihin walaupun itu dari arah manapun kita datang. Manakala kita bertemu dengan solihin itu kok kita terhindar dari maksiat, kok kita senang taat, berarti dia orang soleh. Walaupun orang katakan banyak kesalahan, kita datang ke situ loh. Aku saya dulu nggak bisa meninggalkan maksiat, ketemu dengan ulama ini kok jadi tentrem. Berapa banyak sekarang ini saya banyak dengar ya di preman-preman, dengarkan radio MTA, dengan TV MTA, tahu-tahu bertobat. Udah, itu cukup bahwa itu ada kebaikan di situ. Dan berapa banyak yang tempat yang tidak ada dakwah ternyata ada kelompok B dan C. Artinya itu menunjukkan bahwa ini kita yang penting banyak silaturahim. Itu insya Allah udah. Apalagi diantara tahadu saling memberi hadiah. Terus kemudian ketika akad itu besanan tadi itu sudah puncaknya itu. Kerajaan itu lah kemudian kabilahnya itu dinikahi sama rajanya Ustaz ya. Nggak berontak wes. Makanya Sulaiman tuh istrinya 1000 Ustaz. Masya Allah. Ustaz Hol. Itu istrinya 1000 karena apa? Kerajaan layam bagi liya hadim mimba. Jadi membangun kerajaan itu termasuk dilajengaken Ustaz Nur Khalid monggo. Silakan Ustaz. Nah, nanti kelanjutannya tanya beliau sendiri ya. Tanya beliau sendiri. Ya, begini. Saya balik tanyakan jenengan ya. Kalau mata menangis, mengeluarkan apa? Air mata. Air mata. Bisa nggak air matanya menghapus air matanya sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang menghapus apa? Tangan. Tangannya. Ya itulah contoh satu tubuhnya begitu. Mata yang menangis keluar air mata, yang ngusap tangan. Gambarannya seperti itu. Yang sakit kepala, yang disuntik bukan kepalanya. Yang sakit mata, nggak mungkin dokter nyuntik mata, jelek gitu kan nggak mungkin. Pasti anggota tubuh yang lain yang disuntik. Nah itulah, jangankan itu, tangan kanan kiri, beda ini, tangan kiri ini sudah beda, satu kanan satu kiri, kaki juga begitu, jalannya pun beda, melangkahnya pun satu persatu, nggak bisa jenengan melangkah bareng. Pocongan satu. Tetapi ini saling mensupport, saling mendukung. Itulah fungsi gambaran persaudaraan satu tubuh yang digambarkan oleh Nabi itu. Masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim mislul jasad idza staka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasad bis sahar wal humma. Jenengan sakit gigi. Kenapa kok semuanya ikut sakit sampai tidak bisa tidur? Kok ora giginya saja yang sakit? Tapi ketika itu sudah tidak tertahankan, dicabut, sudah tiba-tiba satu tubuh sudah merasa enak. Nah gambarannya kalau memang di tengah-tengah sesama umat Islam itu ada permasalahan, kalau masalah itu sudah selesai, maka enak gitu. Ya, seperti gigi yang sakit dicabut, buang, sudah seluruh tubuh plong. Maka fa'aslihu baina akhawaikum, nanti tugasnya Ustaz Halim itu sebagai pimpinan forum silaturahim. Amin. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Kiai Haji Muhammad Halim, Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz dan Ustaz Nur Khalid Saifullah Al-Siyambum. Hafizahumullah, semoga Allah senantiasa memberkahi guru-guru kita dan kita bisa mengambil manfaat ya dari untaian-untaian hikmah kalimat nasihat yang beliau sampaikan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan meniti jalan dakwah di edisi kali ini. Semoga ke depan bisa lebih intensif, dan tadi Ustadz Syihab juga berpesan mungkin dibuat acaranya lebih
nyantai gitu Ustadz ya. Ini pesan Insya singkat Allah. padat, Ya. singkat padat dan harus dilaksanakan nanti. Insya Allah Ustaz. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan guru-guru kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.